Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Allah Bapa oleh karena kita boleh dipersatukan lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri bersama dan dengarlah panggilan ibadah berikut ini yang terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Marilah kita mengambil saat teduh untuk menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian penghormatan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Sebelum kami jauh memasuki peribadahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang bersimpu di hadirat-Mu membawa hidup kami. Karena kami begitu menyadari kami orang yang penuh dengan dosa, kami orang yang selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, sekiranya Engkau mengampuni hidup kami, Engkau yang menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk boleh beribadah kepadamu pada pagi hari ini, untuk kami boleh menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini, kami boleh memuji Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan bilur darah-Mu di atas kayu salib telah menyucikan dan mengampuni setiap dosa kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Secara khusus di sepanjang minggu ini, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh kuat, kami boleh tetap sehat, kami boleh bekerja dan semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu biarlah tangan Tuhan terus menopang hidup kami. Kami mau menyerahkan peribadahan pada pagi hari ini, biarlah Engkau saja yang dipuji dipermuliakan. Engkau bertakhta dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
mengucap syukur kepada Allah karena kita boleh melalui tahun 2020, di mana tahun 2020 yang telah berlalu sungguh membuat setiap kita merasa gentar dan takut. Memasuki tahun yang baru ini, biarlah setiap kita boleh berserah penuh kepada Allah, Sang Juru Selamat kita. Janganlah iman kita menjadi goncang, tetapi biarlah kita boleh tetap percaya penuh kepada Juru Selamat kita. Maka jiwaku teduh, takut takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan Juru Selamat agar tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan Juru Selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan, hantarku ke seberang. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Kita baru memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun ini. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa dalam kita memasuki tahun yang baru ini, kita boleh tetap beriman teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah yang akan menuntun hidup kita. Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku, ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia
Dengan pasti ku mau ikut, karena daya menuntunku, ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena daya menuntunku, karena daya menuntunku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang senantiasa menuntun kami. Kami percaya dan berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Karena kami begitu yakin bahwa tangan kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Seperti pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah demikian terjadi dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami mau bawa di hadapan Tuhan, biarlah Engkau saja yang menuntun. Kami mau berserah penuh kepadamu, biarlah Engkau yang menuntun hidup kami. Sepanjang tahun yang akan kami jalani, biarlah Engkau yang berotoritas. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan ketenangan, supaya firman-Mu boleh berbicara bagi setiap kami, dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan dalam keadaan sehat, ya, dengan penuh sukacita. Ini adalah ibadah kita atau minggu yang kedua ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tentunya kita melangkah di dalam tahun ini, kita memiliki banyak harapan Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak rencana kita yang di tahun sebelumnya sangat-sangat belum terrealisasi. Itu bukan karena kita tidak mau ya, tapi karena memang keadaan sekarang benar-benar membuat kita tidak memungkinkan kita untuk tidak melakukan rencana-rencana itu, entah itu pekerjaan, entah itu untuk keluarga, entah itu mau menikah dan lain sebagainya. Banyak hal yang tertunda. Kita keluar rumah saja penuh dengan kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Cuma untuk cari makan, untuk beli kebutuhan sehari-hari. Kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan kecemasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya harapan kita tidak pernah berhenti ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta supaya Tuhan memulihkan keadaan sekarang ini. Kita mau supaya Tuhan memulihkannya seperti tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati. Tentunya ketika kita menutup tahun 2020, kita memiliki kerinduan dan pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, boleh memulihkan keadaan yang sekarang begitu menakutkan, membawa kita pada satu pembaharuan di tahun ini. Entah itu perekonomian yang kembali membaik dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah harapan. Tetapi semua masih abu-abu dan penuh dengan tanda tanya, penuh dengan ketidakpastian. Kita memasuki tahun baru ini penuh dengan keraguan. Namun mau tidak mau kita harus terus melangkah. Kehidupan kita harus terus berjalan. Keadaan memaksa kita untuk terus berjuang. Siapa yang tahu hari esok? Siapa yang mengerti kapan permasalahan serius ini akan berlalu? Sama sekali tidak ada titik terang Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mengerti bahwa kita yang sekarang sehat akan tetap sehat ke depan? Siapa yang mengerti bahwa masa depan anak-anak kita ke depan ini akan tetap baik-baik saja? Tidak ada satupun yang mengerti. Tidak ada satupun yang paham. Bapak Ibu Saudara,
Hal-hal inilah yang membuat kita ragu, hal-hal inilah yang membuat kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk mengambil keputusan, kita takut untuk segala sesuatu kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan kita alami. Kita harus menerima kenyataan hidup bahwa memang tidak ada satupun yang bisa memberikan kita satu jawaban yang pasti. Lalu bagaimana kita melangkah dan menjalani hari-hari kita ke depan, bahkan sepanjang tahun ini, tahun 2021. Karena kita tahu kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu tawar hati. Ada sebuah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun sekarang kita menghadapi masa yang sulit, kita melihat ke depan seakan-akan tidak ada jawaban. Semuanya gelap, penuh dengan ketidakpastian, semuanya abu-abu. Tetapi kita berani melangkah, kita berani melakukan terobosan, kita berani mengambil keputusan. Karena kita punya satu kekuatan, yaitu iman. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semua, saya mengajak untuk membuka Alkitab kita. Kita akan baca dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dan kita akan lanjutkan di dalam Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ke 8. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ulangan 31 ayat yang pertama sampai ke 8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak lagi giat. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihok dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ketika itu Musa mengerti dirinya sudah semakin tua, dan dia mengerti bahwa Tuhan memilih Yosua untuk memilih Yosua sebagai penggantinya memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itu ketika Yosua dipanggil oleh Musa, Musa menyampaikan perintah Allah, firman Allah yang begitu luar biasa, yang merupakan kunci atau janji Allah yang besar untuk perjalanan dan langkah bangsa Israel. Melangkah bersama dengan Tuhan. Seorang Paul David Tripp, dia mengatakan di dalam tulisannya, di dalam sebuah buku yang dia tulis, melangkah dan menerobos ketakutan serta kecemasan hanyalah tindakan dari orang-orang yang berpengharapan penuh di dalam kasih, karunia, dan kemurahan Allah. Bapak Ibu Saudara, melangkah merupakan sebuah keputusan berat yang dibutuhkan suatu keberanian yang besar.
Hanya orang-orang yang berani mengambil resiko, yang memiliki keyakinan, yang memiliki keteguhan hati untuk melakukan hal ini. Kalau orang yang penuh dengan ketakutan, tidak akan berani mengambil keputusan untuk melangkah. Dia akan memilih untuk terus bersembunyi di balik rasa nyaman, di balik rasa aman yang dihadapi, yang dialami, yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang menyerah, memilih untuk mundur karena terlalu takut untuk melihat masa depan yang kelam. Terlalu takut untuk menatap masa depan yang suram. Dan terlalu takut untuk menghadapi badai hidup. Mereka memilih untuk mundur. Betul, kita juga paham bahwa banyak orang yang memiliki jiwa militan menjadi orang yang sangat pemberani. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit dari antara mereka bermodal keberanian, bermodal sebagai jiwa yang memiliki sangat militan begitu. Tetapi mereka melangkah, mereka mengambil satu keputusan ke arah yang salah. Karena melangkah bisa dilakukan dengan berbagai hal. Melangkah dengan diri sendiri, melangkah dengan berharap kepada orang lain. Tetapi bagian yang kita renungkan pada pagi hari ini, mau berserah dan mengatakan aku mau melangkah bersama dengan Tuhan dengan iman bahwa Dia yang memimpin dan menyertaiku. Aku mau melangkah bersama dengan Dia yang akan menuntun dan memimpin dan janjinya tidak pernah gagal di dalam hidupku. Iman merupakan poin yang sangat ditekankan oleh John Calvin dalam bukunya The Institute of the Christian Religion. John Calvin mengatakan bahwa objek iman adalah Kristus. Bahwa iman bersandar pada pengetahuan, alih-alih pada pengetahuan yang saleh. Bahwa pengetahuan yang niscaya ini berasal dari firman Allah. Bahwa iman mencakup kepastian, serta Alkitab adalah pelindungnya yang seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan bagian yang sudah saya blok, yang sudah saya hitamkan. Di situ sangat jelas John Calvin menekankan, iman mencakup kepastian. Dan itu adalah kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah bagian kita yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Melangkah dengan iman. Jika iman tidak penuh dengan kepastian, kita tidak akan berani untuk melangkah. Kita tidak akan berani untuk mengatakan dan mengambil keputusan, yes, aku mau melangkah menghadapi tantangan apapun yang terjadi di 2021. Tetapi karena iman memberikan kita kekuatan, pengharapan dan kepastian, kita mau mengambil keputusan itu untuk aku mau melangkah. Di dalam bagian ini, John Calvin mau mengatakan kepada kita bahwa aspek penting dari iman itu sendiri adalah Kristus. Ia mengatakan bahwa objek iman adalah Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memandang kepada Kristus, berfokus kepada Dia jika kita tidak mengetahui dan kita tidak mengenal Dia? Jadi sesuatu hal yang sangat tidak mungkin jika seseorang mengatakan, aku adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, aku adalah seorang anak Tuhan, rajin melayani, dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi untuk sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Toh saya kan orang percaya, toh saya kan orang beriman. Tidak perlu untuk baca Alkitab, tidak perlu untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu kebohongan besar. Karena iman kita membutuhkan pertumbuhan. Bagaimana iman kita bertumbuh jika kita tidak dekat dengan Tuhan? Bagaimana iman kita bertumbuh? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Kalau baca firman aja kita tidak mau. Bagaimana iman kita bertumbuh kalau membangun hubungan yang intim saja dengan Dia kita tidak mau? Ingat bahwa objek paling penting dari iman kita adalah Kristus. John Calvin melanjutkan bahwa manusia akan memiliki definisi yang tepat tentang iman jika kita saudara-saudara, seandainya semua orang percaya mengerti apa itu beriman kepada Allah dengan benar, bagaimana hidup seorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana harus melangkah di dalam pengharapan kepada pribadi yang tepat, niscaya kita akan tetap teguh dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan tetap kuat dalam menyambut dan menjalani masa depan yang penuh dengan tanda tanya itu. Kita akan mampu menjalani tahun ini
sekalipun serba dengan pertanyaan, keraguan, dan lain sebagainya. Kita akan tetap tabah dalam menghadapi persoalan hidup, sekalipun itu persoalan datang silih berganti. Meskipun semuanya merupakan hal yang tidak ada kepastian, masa depan yang masih begitu gelap yang kita pikir, oh bagaimana ya ini? Penuh dengan tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui apa yang ditekankan bagi kita ketika kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, objek dari iman kita adalah Kristus. Kita tidak akan memiliki keraguan itu. Kita tidak akan memiliki ketakutan itu. Kita akan menjadi orang yang militan untuk maju. Berbicara tentang iman, tidak lepas dari pengenalan kita yang benar akan Allah. Bagaimana kita berserah kepada Dia, bagaimana kita mau dituntun dan dipimpin oleh Dia di dalam kehendaknya. Bagaimana kita mempercayai Dia bahwa Ia adalah benar-benar Sang Immanuel yang setia. Dan janjinya tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Sehingga kita berani dan bisa melakukan terobosan-terobosan besar melalui penyertaan Allah. Bapak Ibu Saudara, perkara iman bukan tentang besar kecil, tetapi tentang benar atau tidak. Untuk apa iman yang hanya kelihatan besar jika tidak benar? Alkitab mencatat bahwa iman sebiji sesawi mampu melakukan hal yang dahsyat, memindahkan gunung, menaklukkan hukum alam, asal saja itu iman yang tepat dan benar. Seseorang yang melayani dengan rajin, dengan giat, tidak menjadi tolak ukur bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang tepat dan benar. Seseorang yang sering melayani Tuhan tidak menjadi tolak ukur bahwa dia mempercayai Allah dengan benar. Dia mengenal pribadi Allah dengan benar. Ini bukan berbicara tentang kuantitas, tetapi iman berbicara tentang kualitas. Mari saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal tentang kehidupan kita yang melangkah di dalam iman. Bagaimana seharusnya kita orang percaya berjalan dan apa yang semestinya untuk kita lakukan. Yang pertama adalah pengenalan yang benar akan Allah. Yang kedua, berserah penuh kepada yang menuntun, yaitu Allah. Yang ketiga, memegang teguh janji penyertaan Tuhan. Kita akan membahas satu persatu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah pengenalan yang benar akan Allah. Mengenal Allah merupakan karunia dan anugerah Allah semata. Bukan karena usaha kamu, karena kamu pintar, menggali makna teologi, menggali dari bahasa aslinya, bukan. Tetapi karena anugerah Allah semata. Karena hanya kepada orang-orang yang Ia perkenankan, Ia memperkenalkan dirinya. Dan hanya sejauh yang Ia perkenalkan, sejauh itulah manusia mengenal Dia. Mengenal Allah secara pribadi harus menjadi suatu hal yang prinsip bagi orang percaya, yang harus terus-menerus hidup di dalam diri kita. Kita harus terus memiliki kerinduan untuk mengenal Dia. Mengenal Dia merupakan suatu sukacita, suatu kekuatan, pengharapan, dan penghiburan buat kita. Iman kita merupakan pemberian dari Dia, sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Di situ menjelaskan kepada kita bahwa iman kita pun bukan hasil dari usaha kita, tetapi pemberian Dia bagi kita. Kita tidak akan mampu mengatakan aku percaya kepada Tuhan jika Dia tidak mengizinkan kita untuk boleh mengenal Dia. Kita tidak akan mampu mengatakan yes, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya jika Dia tidak mengizinkan kita untuk mengenal Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur ketika Tuhan membawa kita, memilih kita menjadi orang-orang yang percaya. Menjadi orang-orang yang sanggup mengatakan, yes, aku percaya kepada Dia. Ya, aku tahu bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi aku. Dia adalah Juru Selamat yang mati di atas kayu salib buat saya. Jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia, maka kita akan mampu untuk menilai diri kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mampu mengenal diri kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu dan saudari semua, bahkan termasuk saya, sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan dengan betul?
Jika tidak, Bapak Ibu Saudara, kita akan memiliki pengenalan yang salah tentang diri kita. Seorang J.I. Packer dalam bukunya yang berjudul Knowing God, ia mengatakan, tidak seorang pun dapat mengamati dirinya sendiri tanpa segera menjuruskan pikirannya kepada Allah yang di dalamnya atau kepadanya ia hidup dan bergerak. Artinya bahwa ketika kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, siapa Dia, siapa pribadi Dia, kita tidak akan mampu mengenal siapa kita. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang mampu menilai dirinya bahwa yes, saya adalah orang yang lemah. Ya betul, saya adalah orang yang penuh dengan keberdosaan. Saya adalah orang yang tidak layak untuk mengambil bagian dalam berbagai pekerjaan Tuhan. Saya adalah orang yang tidak memiliki kekuatan untuk maju, melangkah, mengambil keputusan untuk berjalan di sepanjang tahun ini. Tetapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang tidak mengenal Allah dengan betul, dia tidak akan memiliki pengenalan yang benar akan dirinya. Dia menjadi Tuhan atas dirinya, sehingga dia mengatakan, aku layak kok mendapatkan ini. Aku bisa untuk maju. Aku bisa tanpa Tuhan. Aku bisa mengatasinya sendiri. Karena apa? Dia yang menjadi Tuhan atas dirinya. Tidak ada pengenalan yang benar akan Allah di dalam diri orang tersebut. Celaka yang kita alami akibat perbuatan dari orang atau ciptaan Allah yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang telah memberontak kepada Allah, membelok dari perintah Tuhan, memaksa kita untuk menengadah, memaksa kita untuk melihat. Hal ini bukan hanya supaya kita, orang yang hampa ini, orang yang tidak layak ini, kelaparan dan tidak memiliki daya apa-apa, mengharapkan dari Allah sesuatu hal yang kita tidak punyai. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang saya mau katakan, kita belajar menengadah supaya kita tergugah oleh rasa takut, tergugah oleh rasa kagum, tergugah oleh rasa hormat kepada Dia yang penuh dengan kemuliaan itu. Karena kita menyadari kita orang yang paling hina, orang yang benar-benar tidak layak menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Jika kita menyadari hal itu akan membawa kita pada suatu sikap berendah hati. Kita mau datang kepada Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan dengan segala apa yang kita bisa, bukan dengan segala apa yang kita punya. Tetapi karena kita menyadari bahwa aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak, aku orang yang tidak mampu, dan Dia adalah Allahku yang akan melakukan perkara besar untukku. Pengenalan yang benar akan Allah membawa kita pada satu pengharapan yang kekal. Membawa kita pada satu kepastian, pada satu jawaban yang pasti dan tidak bisa diberikan oleh pihak lain. Tidak ada satu pihak manapun yang bisa memberikan kepada kita jawaban yang pasti. Selain daripada karena kita beriman kepada Dia dan kita mengatakan bahwa masa depan kita pasti di dalam Dia. Masa depan kita terjamin di dalam Dia. Tidak ada pihak lain yang berani menawarkan itu untuk kita. Atau ada dari Bapak Ibu Saudara yang berani menjamin, yang berani memberikan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa ini adalah jawaban yang pasti. Saya menemukannya, saya mendapat pewahyuan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Pengenalan yang benar terhadap pribadi Allah membawa kita pada suatu pengakuan yang sesungguhnya bukan inisiatif kita. Hal inilah yang menjadi kunci, hal ini yang menjadikan kita sebagai orang yang tangguh, sebagai orang yang kuat. Hal ini yang membuat kita sekalipun kita akan menghadapi masa-masa yang gelap, kita masuk di dalam lembah kekelaman, kita masuk di tengah-tengah masa-masa yang sulit, kita masuk di tengah-tengah masa yang suram, kita tidak takut berjalan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita mengenal pribadi yang bersama-sama dengan kita. Kita mengenal pribadi yang kita percayai. Seseorang yang tidak mempercayai orang lain tidak akan menaruh harapannya kepada orang tersebut. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara berani menaruh pengharapan kepada Tuhan, itu karena Bapak Ibu Saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Mari kita terus memperhatikan praktek kehidupan kita. Karena praktek hidup kita merupakan cerminan dari iman kita. Itu adalah cerminan dari apa yang kita percayai. Pengenalan yang benar akan Allah membawa kita pada konsep
Membawa kita pada pemahaman yang baru untuk memahami bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mengerti bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melangkah untuk melakukan terobosan. Namun yang menjadi pertanyaannya buat kita adalah, jika benar kita sudah beriman, apakah iman kita merupakan iman yang benar atau hanya iman yang besar? Jika Bapak Ibu mengatakan saya sudah mengenal Tuhan, saya tahu kok dia Tuhan. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar akan dia? Jangan salah Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang yang mengatakan diri beriman, tetapi punya konsep yang salah tentang pribadi yang dia percayai. Nah ini sangat bahaya, karena ini begitu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas iman kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Iman yang benar bukanlah iman yang bergantung kepada keadaan. Sekali lagi, iman yang benar bukanlah iman yang bergantung kepada keadaan. Bukan semakin tua tanggal, semakin ragu kita untuk melangkah dan berjalan. Kalau lagi di tanggal muda ya kita beriman bahwa semuanya ke depan akan baik-baik saja. Kalau di tanggal yang muda kita percaya bahwa semuanya akan lancar-lancar saja. Karena apa? Ya karena kebanyakan kan di tanggal yang muda kita baru dapat gaji dan sebagainya begitu ya. Pemasukan baru masuk dan lain sebagainya. Kita beriman bahwa ke depan Tuhan akan lancarkan. Bapak Ibu Saudara, iman bukan seperti demikian. Iman bukan seperti demikian. Iman kita tidak tergantung dengan keadaan. Entah baik waktunya, entah buruk waktunya, entah kita berkelimpahan, entah kita berkekurangan. Kita tetap percaya bahwa Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Melangkah dengan iman bukan berarti kita percaya bahwa di dalam keadaan yang aman sekarang ini Tuhan akan terus pimpin seperti seaman yang sekarang sampai 1 tahun ke depan. Tuhan akan terus pelihara dengan stabil, dengan tidak banyak hal yang macam-macam begitu. Tidak seperti demikian Bapak Ibu. Melangkah dengan iman bukan tentang segala perkara yang akan terjadi dalam keadaan baik-baik saja, begitu ya. Akan tetapi, melangkah dengan iman artinya bahwa apapun keadaan yang kita miliki, kita tetap teguh. Kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang selalu dan senantiasa menyertai. Di dalam keadaan susah maupun senang. Ingat bahwa perjalanan iman kita tidak terlepas dari pengenalan yang benar akan Dia. Yang kedua adalah berserah penuh kepada Dia yang menuntun. Berserah penuh kepada Dia yang menuntun. Dia siapa? Ya, Dia Allah yang kita percayai. Ketika kita bepergian, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara merupakan orang yang suka jalan-jalan, orang yang suka traveling, maka kita tidak bisa menghindari bahwa kita akan sering naik pesawat begitu. Kita akan keluar kota, kita akan keluar negeri untuk menikmati dan mungkin untuk bekerja dan lain sebagainya. Ketika kita naik pesawat, Bapak Ibu Saudara, hal yang akan kita lakukan adalah kita mencari tempat duduk sesuai dengan tiket kita, sesuai dengan apa yang nomor yang kita punya, seperti itu. Saya percaya bahwa tidak ada dari penumpang yang ketika begitu naik pesawat, dia langsung mencari tempat di mana sang pilot berada, sang pengendara atau sang yang mengendarai pesawat itu berada, untuk menginterogasi dia, mempertanyakan beberapa hal kepada dia. Oh, apakah kamu ini sudah lama bekerja? Apakah kamu ini sudah lama mengendarai pesawat? Bisakah kamu ini mengendarai pesawat? Sudah ahlikah kamu? Terjaminkah kami di dalam penerbangan ini karena kamu yang menjadi pilotnya? Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun penumpang yang akan melakukan hal ini. Saya yakin bahwa yang kita akan lakukan adalah kita mencari tempat duduk. Ketika kita sudah menemukan tempat duduk kita masing-masing, kita akan duduk, kita akan pasang sabuk pengaman. Mungkin ada yang mulai berdoa, mungkin ada yang mulai membaca, membuka buku, mungkin ada yang mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mungkin bisa tidur begitu. Tapi kita tidak mengerti si pilot ini, kita tidak mengenal dia. Tetapi dengan santainya kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa tidur dengan nyaman.
Istilahnya kita sudah berserah kepada sang pilot. Hidup matiku ada di tanganmu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita mau naik pesawat itu tanpa merasakan ketakutan, tanpa merasa khawatir, tanpa merasa bahwa, aduh, pilot ini ahli nggak ya? Aduh, pilot ini bisa mengendarainya nggak ya? Mengapa? Karena modal percaya. Karena kita menaruh percaya kepada yang namanya pilot. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran sederhana tentang diri kita dengan Allah. Tetapi yang sangat ironis dan sangat-sangat menyedihkan adalah kita sudah tahu bahwa sang pilot kita adalah Allah. Dia yang akan menuntun kita, dia yang akan memimpin kita. Dia adalah sang pilot kehidupan kita. Dia bukan hanya ahli di dalam mengendarai kehidupan kita, bukan hanya ahli menjadi nakode di dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal kecil dalam hidup kita dia tahu, Bapak Ibu Saudara. Ia adalah pemilik hidup kita. Tetapi kita lebih percaya kepada sang pilot ketika kita traveling. Kita lebih percaya kepada sang pilot ketika kita jalan-jalan. Bukankah kita sering meragukan Tuhan? Bukankah kita sering tidak mau mempercayai hidup kita, menaruh sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan pengasihan Dia? Kita kadang tidak berani mengatakan, aku mau dituntun oleh Tuhan. Aku mau berserah penuh atas pimpinan Dia. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang beriman adalah kehidupan yang berserah secara penuh, secara total kepada Allah. Atas kehendaknya, atas tuntunan dan pimpinannya. Bukan bersandar pada pengertian sendiri. Bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita ini buta. Kalau kita tidak berjalan bersama dengan Dia, kita akan mati. Rohani kita akan mati jika kita tidak berserah kepada Dia. Sama halnya ketika kita itu mencabut pohon dari akarnya. Kita memotong, dia akan mati karena apa? Kekuatannya, sumbernya, kunci hidupnya sudah terlepas dari Dia. Sama halnya dengan kita. Jika kita mau jadi Tuhan atas kita, kita tidak mau berserah kepada Dia, kita tidak mau dipimpin oleh Dia, kita akan berjalan menurut kehendak kita sendiri, kita akan berjalan menurut keinginan kita sendiri, dan pada akhirnya kita berjalan di jalan yang arahnya berlawanan dengan Tuhan. Penyesalan selalu datang terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memahami bahwa kehendak Tuhan di dalam memimpin kita tidak akan membawa kita pada kondisi di mana kasih karunia-Nya tidak dapat menopang kita. Justru ketika Tuhan membawa kita di dalam keadaan yang mungkin dunia katakan impossible. Mungkin ketika Tuhan membawa kita di dalam kondisi di mana dunia mengatakan tidak mungkin. Ini merupakan perkara yang tidak mungkin. Tetapi tahu enggak? Kalau di keadaan, di kondisi itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari berserah penuh kepada Dia. Mari berikan hidupmu untuk mau dituntun, ditopang oleh Dia. Ketika kita sudah berserah penuh dengan sungguh, maka Alkitab mengatakan bahwa ketika bangsa Israel menghadapi perang yang besar, mereka takut. Dan mereka menyadari mereka tidak memiliki kekuatan. Yang berperang untuk mereka adalah, yang melakukan perkara yang besar untuk mereka adalah Tuhan. Sama halnya dengan kelemahan saya dan saudara. Ketika kita menyadari kita tidak mampu, yang berperang untuk kita adalah Allah. Yang akan melakukan perkara besar adalah Allah. Kuncinya Bapak Ibu, mau enggak berserah? Mau enggak dipimpin dan dituntun? Sering Tuhan sudah menuntun dan memimpin kita. Tetapi kita yang sering keras kepala, sering mengeraskan hati. Oh, jalanku lebih mudah, oh jalanku lebih bagus, rencanaku lebih indah dan lebih, aku lebih. Pak Beni Solihin pernah menulis, saya mengutip tulisannya yang berbunyi demikian. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ini panjang atau pendek. Tetapi berapapun jauhnya, berapapun pendek dan panjangnya, Tuhan mengajak kita berjalan.
biarlah langkah kita seirama dengan langkahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal ini berbicara tentang sikap yang mau taat dan mau iring Yesus. Bagaimana kita mau iring Yesus kalau kita tidak mau berserah dan mau dipimpin oleh Dia? Tuhan menarik kita ke kanan, tetapi kita menarik diri ke kiri. Sakit kan? Jika kita tidak percaya kepada Dia, sebuah hal yang mustahil untuk kita mau berjalan dan melangkah. Jika kita tidak berserah dengan sungguh-sungguh dengan tuntunan dan pimpinannya, niscaya langkah kita seirama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengajak kita semua. Mari berserah penuh kepada Dia. Ia menjamin hidup kita tetap ada di dalam jalan yang benar. Ia menjamin hidup kita sekalipun keadaannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ia menjamin hidup kita sekalipun dunia penuh dengan ketidakpastian. Sekalipun kita harus menyeberangi laut Teberau yang menurut kita mustahil seperti bangsa Israel. Apa yang mustahil untuk Tuhan? Apa yang mustahil untuk Tuhan kerjakan? Sekali lagi, bagian yang kedua, berserahlah penuh kepada tuntunan dan pimpinannya. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, memegang teguh janji penyertaan Tuhan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dipenuhi dengan janji penyertaan Allah bagi umatnya. Saya mengutip beberapa ayat di dalam Yosua ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam Kejadian 50 itu merupakan suatu penyertaan Tuhan yang Ia nyatakan kepada Abraham. Di dalam Yesaya juga 41 ayat 13 dan sangat begitu banyak ayat yang lain yang sebenarnya kita harus baca supaya kita mengerti penyertaan Tuhan itu seperti apa. Bahkan di dalam Perjanjian Baru Matius pasal pertama ayat 23, mungkin ini tema yang sangat sering karena baru-baru kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Immanuel. Ia yang lahir untuk kita adalah Ia yang senantiasa menyertai. Dalam Matius 28 ayat 20, ketika Tuhan memberikan amanat agung, Tuhan mengatakan, aku mengutus kamu bukan mengutus ya sudah pergi begitu saja. Tetapi aku mengutus kamu dengan satu janji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua pertama ayat 9, ini merupakan perkataan Allah bagi bangsa Israel melalui Yosua. Ketika mereka diperintahkan Allah untuk merebut tanah Kanaan. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Dan Tuhan menjanjikan satu tempat yang begitu luar biasa bagi mereka, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Bangsa Israel ini mengerti bahwa yang akan mereka hadapi di depan mereka adalah sesuatu hal yang menakutkan. Orang Kanaan, orang-orang yang begitu besar, orang yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Ini tantangan. Secara manusia orang Kanaan dilihat oleh orang Israel tidak mungkin untuk ditaklukkan, tidak mungkin untuk dikalahkan. Tetapi satu janji Allah yang menjadi kekuatan bangsa Israel adalah Ia menyertai dan tidak akan membiarkan berjalan sendiri. Ia tidak akan membuatmu melangkah di dalam gelap tanpa penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu adalah janji Allah yang pasti bagi Israel. Akan tetapi saudara, penyertaan Tuhan ini seringkali disalahartikan. Penyertaan Tuhan sering diidentikan dengan keadaan yang akan terus baik-baik saja. Tanpa pergumulan, tanpa permasalahan hidup, tanpa hal-hal yang rumit. Alkitab menceritakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan Allah dari Mesir di bawah pimpinan Musa, Tuhan selalu menuntun umatnya dan menyertai mereka. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 20 dan 21. Penyertaan Tuhan sangat jelas bagi bangsa Israel dan tidak ada satupun orang yang meragukan hal itu. Namun pada kenyataannya, sekalipun Tuhan menyertai mereka, hidup mereka tidak terlepas dari permasalahan. Mereka mengalami begitu banyak tantangan-tantangan yang besar. Di dalam pengalaman bangsa Israel, yang pertama di dekat Pihahirot di depan Baal Zephon,
Mereka sangat ketakutan ketika dikejar oleh bangsa Mesir yang ada di belakang mereka, sedangkan di depan mereka adalah Laut Teberau. Kemudian di Gurun Syur mereka berjalan tanpa mendapatkan air selama 3 hari. Ini adalah perkara dan permasalahan besar. Sedangkan Alkitab mencatat bahwa tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Mungkin pertanyaan yang sangat tepat untuk timbul pada saat itu dan mungkin untuk kita yang membacanya. Apakah benar, sungguhkah Allah itu Allah yang menyertai? Jika memang Tuhan menyertai, mengapa permasalahan yang begitu rumit ini terjadi? Tetapi jika Tuhan tidak menyertai, kok masih ada tanda penyertaannya tentang tiang awan dan tiang api? Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa sekalipun kita beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Ia pasti menyertai kita, itu bukan berarti penyertaannya meniadakan permasalahan hidup kita. Bukan berarti penyertaannya meniadakan pergumulan hidup kita. Perhatikan kehidupan para nabi. Mulai dari Musa, Daud, Yeremia, Daniel, bahkan sampai kepada para rasul. Hidup mereka memang diberkati dan disertai oleh Tuhan senantiasa. Mereka melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita melihat Tuhan Yesus Kristus, sejak lahirnya sampai kepada kematiannya, hidupnya penuh dengan persoalan sebagaimana dia hidup sebagai manusia. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa permasalahan yang terjadi, yang kita alami, bukan tolak ukur penyertaan Tuhan. Bukan tolak ukur bahwa Tuhan sudah berubah. Atau Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja selama ini adalah Allah yang tidak setia dan ternyata Allah yang suka ingkar janji. Saudara ingat ada satu lagu yang mengatakan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji untuk memberikan kekuatan. Tuhan di dalam firman Tuhan yang setiap hari kita baca, firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, tidak pernah mengatakan kepada kita, anakku, kalau mau kamu percaya kepadaku, aku akan melepaskan semua beban hidupmu. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengatakan, sekalipun langit gak selalu biru, aku akan menyertai kamu. Sekalipun kamu akan menghadapi persoalan hidup yang berat, aku akan menyertai langkahmu. Sekalipun masa depan yang kamu lihat sekarang adalah masa depan yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan keraguan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita takut untuk melangkah. Tuhan bilang sama kita, aku menyertai kamu. Sekalipun engkau berjalan di atas jalan yang mungkin tidak mulus-mulus saja, jalan yang tidak rata, jalan yang penuh dengan gelombang. Ia mengatakan, aku bukan melepaskan itu, tetapi aku memberikan kamu kekuatan untuk menjalaninya. Jadi jangan pernah salah untuk menilai penyertaan Tuhan. Jangan ukur penyertaan Tuhan itu dari persoalan dan permasalahan hidup yang kita hadapi. Tuhan menyertai senantiasa dan tidak pernah meninggalkan bukan juga berarti hidup kita akan terus berkecukupan dan berkelimpahan. Karena ada orang-orang yang mengajarkan hal seperti demikian. Oh, kamu kan anak raja, jadi kamu harus berlimpah dengan kekayaan, kamu harus berlimpah dengan segala apa yang kamu inginkan. Tidak seperti demikian ya, Bapak Ibu Saudara. Terkadang Tuhan pun mengizinkan masa-masa sulit terjadi. Keadaan yang gelap kita alami. Abu-abu dan penuh dengan ketidakpastian. Karena apa? Dan untuk apa? Agar kita menaruh pengharapan kita penuh kepada Dia yang pegang kendali hidup kita. Terkadang semuanya Tuhan izinkan kita alami supaya kita menjadi semakin kuat berpegang kepada Dia. Kalau anginnya sepoi-sepoi, kita akan tertidur. Kalau anginnya sepoi-sepoi, kita akan masih merasa terus nyaman, aman, begitu. Kita tertidur, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada anginnya tapi badai, nah, kita baru semakin kuat untuk berpegang. Bisa melalui permasalahan hidup yang kita alami. Tuhan izinkan supaya kita semakin kuat berpegang kepada Dia. Kalau keadaan kita sudah penuh dengan kepastian, kita tidak lagi akan mencari Tuhan.
Kalau keadaan kita sudah penuh dengan kepastian, kita tidak lagi bersandar kepada Dia. Tidak lagi butuh iman untuk Dia. Tidak lagi rindu untuk mencari Dia. Tidak lagi menaruh pengharapan kepada Dia. Karena apa? Semuanya kita sudah tahu. Kita bisa lakukan sendiri. Kita bisa mengatasinya sendiri. Untuk apa mencari Tuhan? Untuk apa beriman dan melangkah bersama dengan Tuhan? Toh aku bisa sendiri. Tuhan mau kita bertumbuh dan terus berjalan. Bukan karena kita melihat jalan itu. Bukan karena kita paham kondisi itu. Tetapi karena kita tahu bahwa Dia yang akan menuntun kita. Ia mau kita melangkah dengan iman yang penuh pengharapan. Tuhan menyertai saya dan saudara, senantiasa kita akan melihat bagaimana Dia hadir. Penyertaan Tuhan bisa dibuktikan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita, kehadirannya nyata dalam hidup kita melalui firman Tuhan ketika kita mendengar dalam setiap peribadahan. Hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan firman Tuhan untuk menegur kita, menegur dosa kita, menegur kesalahan-kesalahan kita, supaya kita boleh diperbaiki, diri kita ini menjadi semakin lebih baik. Tidak sedikit orang yang penuh dengan keraguan memasuki tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin termasuk kita. Permasalahan demi permasalahan bermunculan. Dan tidak tahu kapan keadaan kembali normal. Bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan di sepanjang tahun ke depan. Tetapi iman memberikan kita pengharapan. Iman membuat kita berani mengambil keputusan di dalam keteguhan untuk melangkah sekalipun akan diterpa oleh badai yang besar. Sekalipun akan melewati masa-masa kelam atau bahkan melewati padang gurun yang begitu kering. Iman yang membuat kita fokus memandang kepada Dia. Karena kita mengenal pribadinya dengan benar. Sehingga kita berserah penuh atas tuntunan dan pimpinannya atas hidup kita. Kita pegang teguh janjinya bahwa Dia adalah Allah yang menyertai. Kalau dulu Dia adalah Allah yang menyertai senantiasa bangsa Israel di setiap perjalanan dan langkah mereka, Dia juga Allah yang sama akan menyertai dan melindungi kita. Dia Allah yang sama yang akan senantiasa menuntun dan memimpin kita. Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan bukti penyertaan yang sempurna. Merupakan bukti kasih dan pemeliharaannya yang tiada dua. Untuk dosa kita saja, Dia mau memberikan harga yang tidak dapat dibayar oleh siapapun. Apalagi dengan persoalan hidup kita. Apalagi dengan perkara keraguan kita untuk melangkah bagaimana hidup kita ke depan. Dia sudah membuka diri. Tinggal kita mau datang atau tidak. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Tinggal kita mau menaruh hidup kita atau tidak. Bapak Ibu Saudara, mari melangkah dengan iman di tahun ini. Mengambil suatu tindakan bukan hanya sekedar rencana atau wacana. Mari kita keluar dari zona nyaman kita dan kita memasuki zona yang mungkin keadaannya kemungkinan besar kita masih belum ketahui. Mari melangkah keluar dari persembunyian. Mari kita menerobos keraguan dan ketakutan. Mari kita mengalahkan ketidakpastian, mengalahkan kebimbangan dan kegelisahan. Bersama Tuhan kita mampu dengan penyertaan dan janjinya. Pengharapan dan kekuatan yang berasal daripadanya menjadi sukacita dan penghiburan untuk kita membuka lembaran baru. Kita sudah sampai di tanggal 10 di bulan Januari tahun baru ini. Mari kita menyandarkan diri kepada pribadi yang kita percayai itu. Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan bimbang, jangan ragu untuk melangkah. Karena hidup kita ada di dalam kendali Sang Pilot yang tahu hidup kita dengan sangat. Jangan ragu untuk melangkah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengerti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu baik, peduli, dan mengasihi kami. Kami bahkan tahu bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Kami mau Tuhan mengajarkan kami, Tuhan memimpin dan menuntun kami untuk memulai tahun yang baru ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan keteguhan pengharapan
dan sukacita. Sekalipun masa yang akan datang ini, hari-hari ke depan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi iman kami boleh mengalahkan segala sesuatu ketidakpastian. Kepercayaan kami kepadamu boleh mengalahkan segala kekhawatiran dan keraguan kami. Kami memohon Tuhan pimpin langkah kami. Tidak ada satupun di antara kami yang tahu akan hari esok. Tetapi kami percaya hidup kami ada dalam lawatan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga kami boleh tetap aman di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin sertai setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa syafaat untuk jemaat sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu di GKI Elion. Hamba berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang terus berharap bersandar kepada Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang terus menjadi saksi hidup untuk orang-orang di luar sana yang masih belum percaya kepada Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang terus berpengharapan di dalam kepastian akan janji Tuhan. Jadikan mereka orang-orang yang terus mencari Tuhan, rindu untuk berserah diri kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk pekerjaan usaha yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, membuat berhasil setiap apapun yang mereka kerjakan. Sehingga melalui itu pun Tuhan mau memakai mereka menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tuhan, hamba juga berdoa untuk kesehatan mereka. Masa-masa sekarang adalah masa-masa yang penuh dengan ketakutan, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran. Mungkin ada beberapa jemaat-Mu yang terpaksa dan harus keluar rumah untuk bekerja, untuk cari makan dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah keluar masuk mereka ada di dalam lawatan penyertaan-Mu. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan boleh tetap menjalani aktivitas mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang lemah tubuh pada saat ini, anak-anak-Mu yang sedang sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan yang menjamah satu persatu hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah masa-masa sekarang ini mereka boleh mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka boleh disentuh oleh kebenaran-Mu. Mereka boleh disentuh oleh kasih Tuhan. Sehingga mereka boleh dipulihkan, boleh disembuhkan oleh kasih Tuhan saja. Pakai makanan dan obat-obatan yang mereka minum, mereka makan. Biarlah boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah, pada pagi hari ini menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Begitu banyak problema yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami mau mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin setiap pemimpin bangsa kami. Supaya mereka boleh memimpin bangsa ini penuh dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab. Supaya setiap program-program yang ada boleh berjalan dengan lancar. Dan setiap program-program yang ada untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Menjadi ketentraman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau mengampuni setiap orang-orang yang memiliki rencana-rencana jahat di dalam negara kami. Biarlah mereka boleh diubahkan oleh Tuhan dan mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami secara keseluruhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang terus memelihara hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya pimpinan-Mu tidak pernah salah dan pimpinan-Mu selalu membawa kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu di GKI Elion Rungkut khususnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Biarlah bersama gereja di segala zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi
demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu dapat mentransfernya melalui rekening GKA Elion Rungkut yang ditampilkan di layar ataupun melalui QR Code. Sambil kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus advokatku yang menuntun jalanku, meski ku satan terjadi, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. 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 Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Engkau yang telah melalukan kami melalui tahun 2020 ya Bapa, yang begitu dahsyat yang membuat kami gentar dan takut. Tetapi Engkau telah meloloskan kami ya Tuhan, hingga kami boleh memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Kami hanya dapat berharap
dan bergantung penuh kepadamu ya Bapa. Biarlah iman percaya kami Tuhan menguatkan, Tuhan menguasai seluruh hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan dan persepuluhan yang terkumpul. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mempercayakan kepada pengurus dan segenap penata layan untuk dapat menggunakan berkat-Mu ini Bapa untuk keperluan rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki tahun ini dengan penuh percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, amin, amin, Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.